Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Stefani Melani Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang narkotika. Nah, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan sampai penghilang rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai terlampir pada UUD nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. UUD nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Tersedia zat yang berkhasiat menghilangkan rasa sakit atau menimbulkan perubahan suasana batin yang perilakunya merupakan bagian dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan rasa sakit atau letih dan pada waktu yang sama menyediakan obat atau penawarnya. Nah, istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan pada padanannya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskan istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya dicari padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya disebabkan, maka disamakan dengan hammer karena sama-sama memabukkan yang membahayakan atau meribukan. Oleh karena itu narkoba disamakan dengan hammer. Hammer adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran seseorang. Pengertian yang lain adalah sejenis apapun yang memabukkan atau masuk akalkan sehat, itu disebabnya segala jenis narkoba termasuk makanan dari hamar. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu anibni umaroh qala qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu muskiri hamru wa kulu sukirin haramun. Artinya dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan atau hamar dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Begitu juga jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika, meskipun tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan sebab dampaknya negatif dan sangat buruk sekali bagi dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun kepribadian bagi semuanya. Sebab itu hamar merupakan istilah Al-Quran disebut rij, perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor, bahkan najis. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkoba di luar keperluan medis tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum pada pasal 59 UUD nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika serta pasal 84 dan 86 UUD nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan gangguan perilaku dan perbuatan antisosial seperti membohong, membolos, malas, seks bebas, mencuri, melanggar aturan, tidak disiplin, merusak, melawan orang tua dan guru, suka mengancam dan berkelahi sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi banyak pihak. Nah, narkotika juga banyak jenisnya. Salah satunya adalah morfin. Morfin yaitu alkaloida yang terdapat dalam opium yang terbentuk serbuk putih, sejenis analgesik yang kuat khasiatnya, tidak berbau, berbentuk kristal, berwarna putih, bisa berubah warna menjadi kecoklatan, sebagaimana besar opium diolah menjadi morfin. Ada juga putaw, yaitu nama jalanan dari heroin, berwarna putih dan rasanya pahit. Jika disalahgunakan di pasar gelap, heroin dipasarkan dalam beragam bentuk yang dicampur dengan bahan lain seperti gula, coklat, tepung, susu, dan lain-lain. Ada juga seperti halnya ganja, hasis, opium. Seperti yang sudah saya jelaskan, semuanya itu akan menimbulkan gejala yang sama atau menghilangkan kesadaran seseorang. Ada juga jenis psikotropika, yaitu amfetamin, sabu, obat tidur atau obat penenang, ice, bacanya ice atau tulisannya ICE, inhalansia, merupakan kelompok bahan kimia yang menghasilkan uap sehingga dapat mengubah perilaku seperti aerosol, bensin, perekat, solvent, dan butyritis, pengharum ruangan. Jenis zat adiktif nikotin,
ya berupa dari tembakau seperti yang ada di rokok maupun yang lain-lain, tapi lebih sering di rokok. Seperti alkohol, di dalamnya ada etanol. Kadar alkohol diperoleh dari fermentasi. Di antaranya alkohol yang sangat beracun adalah mighty alkohol. Ada juga buah yang bisa difermentasi dan bisa mengeluarkan zat alkoholnya, yaitu seperti anggur, minuman anggur, beras juga bisa, seperti endapan air beras. Nah, pencegahan untuk penyalahgunaan narkoba banyak cara yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, baik yang berasal dari internal pribadi, orang tua, keluarga, maupun masyarakat, khususnya dari diri sendiri. Hal yang dapat dilakukan antara lain mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, temu kenali dan kembangkan daya, minat dan bakat serta hobi kalian. Setiap orang memiliki problem tersendiri, hadapi dan cari solusinya. Jangan mencari ke hal tersebut. Berani berkata tidak, seperti halnya jika kita diajak teman ataupun siapapun itu, orang terdekat, untuk diajak seperti itu, seperti halnya menyangkut narkoba, kita harus menolaknya karena itu tidak baik. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan. Walaupun kita lingkungannya sepertinya mayoritas seperti itu, kita harus mempunyai pendirian yang tinggi, seperti halnya kita jangan malah terjerumus kepada mereka-mereka semua. Jangan merokok dan minum keras atau miras, karena menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia. Setiap harinya mesti ada 10.000 orang mati karena merokok, sedangkan di Indonesia setiap tahunnya ada 57.000 yang mati disebabkan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.